Nah, di malam pertama nggak kejadian apa-apa. Itu besoknya itu adik dari istri yang ada di Depok. Di Depok itu kan ada anak yang kedua sama adiknya istri sama mamaku. Jadi bertiga nih orang nih di Depok yang jagain rumah. Itu dia nge-WA, tadi malam aku ngeliat pocong. Itu kan istri istri nggak ikut ya, aku doang yang pulang nih. Istri di sana sampai 7 harinya bapak. Jadi aku pulang duluan karena posisinya di situ aku mau kerja, kalau ada kerjaan di hari Seninnya. Jadi aku pulangnya Minggu. Udah akhirnya aku sampai sana, aku tidur malam itu tuh udah nggak tenang, Bang. Bayangin tiba-tiba pas aku lagi tidur tengah malam, itu sosok pocong ada di sebelah komputer, Bang, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Vigo Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat diteror dengan sesosok pocong. Langsung aja, sebelah gue udah ada Bang Ardi. Selamat malam Bang Ardi. Malam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Bang, ini kan lu mau cerita tentang rumah mertua lu nih Bang ya? Iya. Itu di daerah Ciamis. Nah itu lu di sana dalam rangka apa nih Bang? Main atau nginep atau gimana? Mengunjungin mertua yang lagi sakit sebenarnya. Oh iya. Oh, tadi kan sempat cerita sedikit emang lagi sakit ya Bang ya? Iya, lagi sakit. Oke, dan lu main di sana berapa lama Bang? Nginep nggak di sana? Nginep di sana selama seminggu. Selama seminggu? Selama seminggu. Oke, nah di rumah mertua Abang ini rame nggak sih Bang? Maksudnya apa cuma mertua Abang doang yang rame? Jadi ada di situ ada saudaranya yang dari dari Gunung Tiga, terus ada beberapa saudara dari mertua yang cewek, di situ juga ada saudara kan. Jadi lumayan rame lah di situ. Oke. Apa emang lagi pada ngumpul? Apa emang rame sebelumnya emang? Sebelum ada yang... Sebelum bapak sakit ini enggak serame seperti biasanya. Karena kebetulan bapak ini sakitnya cukup parah. Jadi keluarga pada kumpul. Nah tadi emang lagi sakit keras lah Bang ya? Sakit keras. Pada ngumpul, akhirnya di rumah itu ya Bang ya? Dan tadi kan sempat ada kejadian-kejadian ya Bang yang diceritakan sedikit tadi. Teror pocong nih Bang. Iya benar. Nah itu yang ngalamin Abang doang atau ada orang lain yang ngalamin juga? Yang ngalamin tuh aku sama adik perempuan dari istriku. Oke. Gitu. Itu dia nampakin juga ke adik? Nampakin. Iya, dia nampakin di posisi aku sedang ke Ciamis, dia kan di Depok nih. Itu pocongnya ada di situ di rumah, men. Yang di Ciamis ini kan? Enggak, yang di Depok. Oh, ke Depok. Ya kan rumah gue di Depok nih. Gue mengunjungi bapak gue itu yang di Ciamis. Nah, itu pocongnya ada di Depok. Ada di situ awalnya? Ada di Depok awalnya. Oh, terus? Iya, ke sana. Iya, jadi ada dua kemungkinan ini tuh berpindah setannya, pocong ini. Oke. Berarti awalnya di rumah Abang nih, di Depok. Dan tiba-tiba malah pindah ke Ciamis itu. Ke Ciamis. Oke. Cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Bang ya. Oke, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Ardi, simak terus sampai habis, jangan skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian yang pengen cerita juga nih seperti Bang Ardi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Cerita ini bermula dari awal pertama itu bapak sakit. Jadi sebelum bapak ini ke Ciamis, dia itu selalu menjadi tulang punggung keluarga buat keluarganya.
dan orangnya juga tekun. Terus emang dia itu adalah seorang pedagang cilok gitu di salah satu di daerah Yogyakarta Wates. Di sana itu dia tuh udah mulai sakit gitu. Karena anaknya ini sudah berkeluarga semua, dan salah satu dari yang paling bontot belum berkeluarga, masih baru lulus SMA kemarin. Jadi agak kurang terurus karena istri dari bapak ini kan di Ciamis tinggalnya, karena ada nenek yang sedang sakit di Ciamis. Jadi yaudah akhirnya ngurus si nenek ini nih. Tapi si bapak masih di Jogja pada saat itu. Kemungkinan besar bapak sakit karena nggak kurus di sana, dari makannya nggak teratur lah istilahnya. Karena anaknya juga sibuk dengan dagangannya gitu kan. Apalagi namanya seorang istri kan sebenarnya harus bisa merawat suaminya, merhatiin makannya kan gitu. Karena mungkin istrinya jauh, ya kemungkinan besar nggak terkontrol, minum obat atau segala macam kan. Mendapat kabar kalau bapak itu masuk rumah sakit awalnya. Setelah masuk rumah sakit, ya udahlah, bapak dibawa aja ke Ciamis dari Jogja. Karena yang di Jogja ini kan cuman adik dari istri yang kedua. Nah, dia pun sibuk, nggak ada yang ngurus kan. Kadang makannya telat segala macem, apalagi udah tua kan. Dan akhirnya setelah itu bapak dibawa ke Ciamis nih ceritanya setelah dari rumah sakit itu. Setelah sampai di Ciamis, bapak itu ngedrop lagi ceritanya tuh. Ngedrop, dirujuklah dari Jogja buat minta surat rujukan buat pengobatan di Ciamis. Setelah di Ciamis, dia berobat di salah satu rumah sakit di Ciamis. Itu sekitar 4 hari sampai 5 hari kurang lebih. Setelah dari Ciamis itu baliklah ke rumah. Nah, baliknya lumayan jauh, dari Ciamis ke rumah itu sekitar 1 jam. Karena posisinya rumah itu di atas gunung banget. Yang di Ciamis ini? Iya. Karena dari Ciamis ke Banjarsari, daerah kalau nggak salah tuh Pasir Angin kalau nggak salah itu. Karena posisinya itu naik jalan di atas itu jauh banget. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Maksudnya ada kalau kayak kita kesana sini kan deket gitu. Kalau namanya orang tua dalam waktu 1 jam perjalanan pun ngerasa encok apa segala macem kan. Ngedrop juga lagi tuh di rumah, ngedrop. Terus jadi kita tuh keterbatasan biaya awalnya tuh karena ya tahu sendirilah hasil pedagang itu seapa sih gitu kan. Sedangkan untuk berobat ke Ciamis itu membutuhkan biaya kurang lebih 500.000 sekali jalan. Karena untuk nyewa mobil, kan nggak mungkin ya kita bawa orang tua menggunakan motor dalam kondisi sakit kan. Otomatis kita harus sewa kayak misalkan mobil gitu kan. Ya. Atau ambulan. Nah itu kurang lebih 500.000 sekali jalan kan. Itu udah ketakar bahwa wah perjalanan lumayan mahal nih buat ke situ kan. Nah setelah itu berangsur-angsur tuh selama 4 hari itu dibawa ke situ sampai rumah ngedrop lagi gitu-gitu terus. Jadi udah berapa kali ngedrop dan akhirnya aku kan ngerasa iba ya, maksudnya kasihan gak ada yang ngurus. Terus apakah karena penanganan di sana kurang bagus ya kan? Niatku adalah ya udahlah aku bawa aja lah ke Depok gitu loh, pengen aku tarik sampai akhirnya aku ngegadein sertifikat buat nyari pinjaman uang supaya bawa bapak ke sini karena kan membutuhkan biaya yang besar. Dengan melihat kondisi pun dia sudah sulit buat bangun, duduk aja itu harus dibantuin duduk gitu loh. Setelah itu aku cari pinjaman, yaudah akhirnya ini aku harus bawa bapak nih, gimana caranya buat melakukan pengobatan di Depok gitu. Setelah itu aku ngobrol sama istri, ini kita harus bawa bapak, kita harus siapin untuk pengobatannya di sini seperti apa, harus disiapin kasurnya segala macamnya di sini harus disiapin dengan secara matang.
Oh yaudah ayo katanya. Nah akhirnya awal itu tuh aku posisi pengen ngeliat dulu nih kondisi bapak saat ini. Tapi di situ aku udah megang uang. Akhirnya aku ke sana tuh. Tapi belum ikut tuh istri sama anak. Sampai sana, itu tuh pas sampai sana tuh aku udah ngerasain kayak ada something wrong yang berbeda di rumah ini. Ngerasain tuh auranya beda. Maksudnya beda ya, kayak beda aja. Maksudnya kayak kita masuk ke rumah yang biasanya adem, tenang gitu, udah beda gitu. Kenapa nih gitu? Pada saat itu posisinya di situ cuman ada adik dari istri, nenek, mertua yang cewek sama mertua yang sakit ini. Nah, jadi belum ada saudara-saudara yang datang pada saat itu. Nah, aku udah sampai itu waktunya itu jam 10 malam, nyampe di situ ngobrol sama bapak, Pak, mau nggak ikut ke Depok buat berobat? Aku ngelihatnya pun udah sedih banget karena posisinya tuh udah kayak bukan orang lagi, maksudnya udah kering. Jadi kalau menurut dokter, kalau diimpus itu udah susah, kulitnya itu udah nempel. Jaringan sulitnya itu udah nempel. Jadi kayak kekurangan apa ya, kekurangan darah putih atau apa gitu. Jadi kalau diimpus itu susah buat nusuknya. Udah separah ini dalam hati aku kan, karena apa namanya, dari Jogja ke pengobatan ke sini kok malah nggak bener, malah makin parah gitu. Nah setelah itu aku tetap cecer, Pak, Bapak harus ikut aku nanti buat pengobatan di Jakarta. Aku bakal siapin semua dari tempat tidur, rumah sakit, segala macam aku harus siapin. Bapak tetap nggak mau. Bapak nggak mau, oh, ya udah. Akhirnya aku ngobrol, Mah, ini nggak bisa dibiarin. Bapak ini harus segera diobatin. Kalau didiemin kayak gini, ini sama aja kita membiarkan dia mati perlahan. Ya mau gimana, karena posisinya kemarin untuk melakukan pengobatan itu aja membutuhkan biaya 500.000 sekali jalan. Ini dari mana uangnya kalau didiemin di sini? Karena kita juga tahu sendiri penghasilanku sama istri seberapa, adik-adiknya juga hasil dagang berapa. Itu nggak bakal mungkin nutup, Mah. Kalau misalkan aku bawa ke Depok, itu kemungkinan besar agak meringankan biaya. Karena dekat dari rumah sakit kan di dekat rumah aku kan dekat gitu ya. Jadi untuk meringankan biaya-biaya yang ngebludak besar gitu kepikirnya kan. Terus aku bilang, mending ini adiknya istriku kan namanya Eta ya. Mending Eta ini kita ambil aja. Kita bawa dulu buat nanti ngebantuin kalau Bapak di Depok gitu. Gimana? Aku bilang gitu. Oh yaudah boleh katanya. Akhirnya aku memutuskan buat yaudahlah untuk kedatanganku kali ini cuman bawa si Eta ini buat kesana dulu, buat nge-preparein apa-apa yang bakalan kita lakukan ke depannya. Nah, pas malam hari itu aku kan mulai tidur tuh, itu udah mulai aneh itu di saat aku mulai kayak ke kamar mandi terus tidur gitu, kayak ngeliat bayangan sosok putih-putih gitu di kamar mandi, di sekelebatan putih tapi nggak jelas awalnya karena posisinya bapak itu kan kalau tengah malam tuh kayak batuk-batuk gitu kan. Aku pun udah ngerasa aduh kasihan banget nih bapak. Ya akhirnya ya udah, tapi itu tidak intens penampakan sosok itu tuh. Nah setelah itu aku hari besoknya ngobrol. Jadi keputusan bapak gimana? Nah di situ bapak kayak berubah pikiran. Ya udah bapak ikut kayak gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan besoknya itu pulang gitu kan. Nah, udah kita kita beli tiket buat pulang gitu, sama ngajak adiknya istri kan. Ya udah akhirnya kita pulang tuh di esokan harinya. Karena pas malam harinya pun nggak ada tanda-tanda ada eksistensi dari makhluk itu di rumah itu. Tapi emang suasananya udah aneh lah. Nah besoknya aku pulang ngajak adik dari istri
naik kereta, sesampainya di sana, ya udah kamu diam di sini, diam di rumah, jagain rumah, nanti kita setelah Lebaran kita bakal jemput bapak gitu. Karena ini posisinya Bang, kita udah mendekatin Lebaran ceritanya. Jadi tiket pada kosong. Iya benar. Iya kan? Tiket pada kosong. Aku udah nyari-nyari tiket, ternyata tiket kosong. Ya mau gimana? Karena kan yang aku tuh pengennya bawa bapak sekaligus bawa anak sama istri kan, pengen lihat ya. Aku pikir, wah ini rada susah nih karena posisinya tiket kereta pada saat ini kosong gitu kan. Nah rencananya kalau aku ke sana sama istri tuh mau bawa bapak menggunakan mobil, nyewa mobil dari Ciamis ke Depok. Itu pun budgetnya udah kelihatan kan. Maksudnya biar satu kali jalan ya udahlah gitu. Tapi akhirnya ya udahlah kita habis Lebaran aja deh gitu. Tapi padahal udah janjinya 3 hari setelah dari sini bapak mau aku bawa, tapi ternyata ya sesuai apa yang aku bilang kayak gitu nggak bisa konsisten. Akhirnya yaudah kita memutuskan buat setelah Lebaran hari ketiga itu kita pulang, dan aku ngabarin kalau ke mama, mah aku bisa pulang setelah Lebaran sepertinya karena tiket kereta udah pada habis. Lagian ada juga tiket kereta itu mahal, di atas 400.000. Dikali 3 udah berapa gitu kan. Hari 3 itu kita mutusin buat setelah Lebaran ya, kita pulanglah ke Ciamis. Nyampe Ciamis ya udah kita tuh jam 7 malam lah. Itu dalam kondisi keadaan tir, hujan segala macam. Dan anehnya adalah untung kita selamat dari tragedi longsor. Bayangin aja Bang, kita naik bus nih. Kan karena tiket kereta kosong, kita akhirnya memutuskan naik bus ya. Itu di perjalanan di Jalan Tasikmalaya atau di daerah Garut, pada saat kita dalam perjalanan ke sana, itu kita setelah melewati itu longsor besar. Di situ makanya orang rumah nelponin, gimana keadaan, kenapa? Kan kita dalam keadaan di dalam bus, kita nggak tahu ya kalau ada berita begitu kan. Aku juga nggak ngecek handphone ada berita apa. Ini ada berita kalau misalkan daerah Garut apa Tasik kemarin itu terjadi longsor, pas banget yang jalan yang kamu lewatin. Untungnya kita udah melewati itu gitu. Dan itu di luar di luar pikiranku juga, karena kok bisa ya? Ya mungkin emang jalannya Tuhan buat nyelamatin kita ya. Kita sampai di Ciamis itu dalam kondisi hujan, petir, gerimis. Wah, kita neduh dulu tuh. Aku bertiga, aku, istri sama anak yang paling kecil, yang udah umur 3 tahun. Terus bingung, aduh gimana ini? Akhirnya nyari ojek pangkalan, karena aku nge-searching pakai GoCar atau GrabCar pun nggak ada, sama sekali nggak ada akses buat nyewa GoCar. Kan enaknya kalau namanya keluarga, aku lebih baik pakai GoCar karena kayak mobil supaya nggak kehujanan anak, kasihan. Opang nyamperin terus nanyain mau kemana, Pasir Angin, Ciamis, Banjarsari. Oh ke atas ya, iya dibanderol ini cepet katanya. Ya udah ayo naik ojek pakai jas hujan. Wah itu ngelewatin hutan jati, wah pokoknya itu di perjalanan itu udah serem aja lah, pokoknya aneh aja, maksudnya beda dari malam-malam yang pas aku kesana. Hawanya tuh udah beda, udah dingin ya, mungkin karena cuaca juga kali ya, udah hujan. Sampai sana aku udah nyampe duluan, dan akhirnya si istri sama anak nyampe. Nah, malam itu belum terjadi apa-apa tuh malam pertama, cuman emang suasananya sama seperti aku pertama kali nyampe. Nah, di malam pertama nggak kejadian apa-apa. Itu besoknya, itu adik dari istri yang ada di Depok. Di Depok itu kan ada anak yang kedua,
sama adiknya istri, sama mamaku. Jadi bertiga nih orang nih di Depok yang jagain rumah. Itu dia nge-WA, tadi malam aku ngeliat pocong. Di mana? Kan kaget kita kan. Kita baru nyampe, tiba-tiba dia ngeliat pocong, bayangin di rumah. Emang di mana? Di rumah, di depan kamar mandi. Jadi posisi ini kamar aku, ini kamar mandi, ini kamar mama. Nah, mereka itu tidur di ruang tamu gitu. Jadi pocongnya itu tengah-tengah sini. Lagi begini ngeliatin dia. Nah, dia itu kan agak mempunyai kemampuan bisa ngeliat-ngeliatnya begitu ya. Nah, untungnya ya ini anak yang kedua ini nggak merasakan ngeliat begituan. Cuman adik dari istri ini yang ngeliat. Dia cerita di WA, ini ada pocong, aku lihat pocong semalam. Dia ngeliatin aku terus, katanya begitu. Wah, siapa nih ya? Kok bisa ada pocong gitu loh? Maksudnya dulu emang ada pocong di rumah itu, tapi sebelum aku melakukan kayak bersihin rumah pakai Yasin, selamatan dulu. Karena kemungkinan besar itu kan aku pikir rumahnya udah terlalu lama kosong. Setelah itu di sebelah situ kan emang di lingkunganku tuh ada kuburan, Bang. Jadi kemungkinan besar pocong itu dari kuburan itu, pikirnya. Masa sih pocong itu pocong yang dulu yang huni rumah ini gitu kan? Itu sesuatu yang nggak mungkin. Masa aku berangkat dari sini tiba-tiba ada pocong di rumah kan? Malam pertama tuh aku tidur di situ, untungnya aman-aman aja. Cuman aku nggak bisa tidur aja, maksudnya setiap jam 12 ke atas udah aneh rasanya. Ngerasain di situ tuh udah aneh banget. Nah, pas pagi-pagi di WA begitu, aku pun jadi kaget. Maksudnya, terus aku telepon, itu beneran kamu lihat? Iya, dia ngeliatin aku. Makanya aku langsung berbalik badan. Jadi dia langsung ngadep ke tembok karena takut. Dia nggak mau cerita ke anak yang nomor 2. Takutnya nanti si Adit ini takut juga gitu loh. Takut ya. Malah jadi parno semua di rumah. Kan entitas itu kalau semakin takut, dia semakin menyerap energi rasa takut kan. Makin seneng dia. Makin seneng nampakin. Awal pas hari keduanya itu dia WA begitu, kita jalanin tuh. Itu bapak tuh udah mulai mulai kayak batuk-batuk, udah mulai aneh lah. Hari kedua tuh kita udah nge-planningin. Ini gimana kalau kita bawa untuk ini. Tapi kalau dari keluarga bapak yang dari Gunung Tiga ini nggak ngizinin buat aku ngambil bapak. Karena keluarganya yang dari Gunung Tiga ini, dia nggak mau bapak ini dibawa sama aku buat berobat ke sana. Lah, terus gimana? Gue bilang gitu. Sedangkan dia di sini kondisi sakit gitu loh, nggak diobatin. Ini kita tinggal nunggu waktunya aja. Lah, nggak bisa begitu, aku bilang gitu kan. Karena ya namanya orang sakit ya segera dibawa ke rumah sakit gimana pun caranya. Ya siapa tahu ada kemungkinan sembuh kan gitu kan. Ikhtiar dulu gitu. Tapi dari keluarga yang Gunung Tiga tidak mau ngambil aku ngambil bapak. Jadi ada bentrokan antara keluarga bapak dengan planningku gitu. Sedangkan aku udah ngegadein, udah terima uang buat nyiapin segala macem gitu kan. Ini gimana nggak sesuai planning, aku bilang gitu. Aku bingung lagi di situ. Ini bapak kondisinya seperti ini loh. Kalau kita biarin, sama aja kita membiarkan dia mati perlahan. Aku udah mengucapkan itu berulang kali sama mereka. Iya sih. Nah, itu harus segera dievakuasi karena kondisinya udah tidak memungkinkan, aku bilang gitu. 3 hari setelah itu, aku kan hari ketiga nih, malamnya masih belum ada tanda-tanda penampakan ataupun ini, cuman si bocah rewel aja. Rewel, pengen minta pulang. Nah, pas besok malamnya, itu tiba-tiba kayak di belakang itu kayak ada suara gemuruh jatuh, terus wah ngeri amat. Ini suara apa itu? Suara ini binatang atau dogi, biasa kan di sana ada dogi-doginya juga kan. Nah setelah itu
pas aku mau ke kamar mandi, aku ngeliat kayak sosok bayangan putih gitu. Siapa sih? Ini kayaknya sosok putih yang aku lihat pertama kali pas aku kesana ngejenguk bapak. Tapi belum jelas. Terus setelah itu tidur. Tapi setiap aku tidur di situ itu aku nggak pernah tidur secara nyenyak, Bang. Karena ada hal yang mengganggu aja, maksudnya entah itu kesuges gara-gara ada ngeliat bayangan itu, atau emang hawanya udah aneh aja, nggak enak gitu kan. Itu pas malam itu ngelewati itu, besoknya itu rencana kita tuh mau gimana besoknya nih, kita mau pulang atau gimana, kita lihat dulu, tunggu bapak deh selama 4 hari ini. Ayo udah. Nah malamnya itu malam-malam yang sakral. Kenapa bisa dibilang malam sakral? Itu sekitar kita habis makan ya sama keluarga, ngumpul karena kita datang, ada anak yang paling bontot ada di situ, yang paling kecil ya kan, keluarga dari mama dari bapak tuh ke situ. Dan ya sesuai tradisi di sana, kalau misalkan bapak itu dilihat sama orang pinter itu, kalau di sana itu bapak itu udah nggak lama lagi, tinggal nunggu hari. Ya itu kan menyalahi takdir kodrat sih kalau menurut aku kan. Kita nggak ada yang tahu loh Bang, umur itu kan kita siapa tahu diobatin dengan cara aku bawa ke sana bisa sembuh kan. Tapi ya udahlah, kalau di keluarganya nggak menyetujuin, aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Aku juga cuma sebagai menantu kan gitu. Ya udahlah, aku ngikutin jalur mereka. Malamnya itu dari jam 11 sebelum jam 12 itu angin tuh berembus kenceng. Bayangin itu kan kalau di sana tuh pintu itu nggak dikunci. Jadi kita tuh tidur nih. Jadi pintu itu cuma diganjel pakai lap doang, Bang. Jadi malam itu aneh aja. Jadi jam 11 kita udah pada tidur, itu pintu kebuka sendiri karena angin kenceng. Kaget kan? Kaget ada kebuka pintu nih. Ya udah akhirnya aku tutup lagi ya karena dingin kan. Cuacanya dingin di sana karena posisi di atas gunung. Itu kambing itu tiba-tiba dari jam 11 itu nggak berhenti, mbak mbe, wow rame banget, berisik banget. Karena kebetulan tetangga itu adalah saudara kita juga. Nah dia punya kandang kambing di belakangnya. Tapi sebelum malam itu nggak pernah ada namanya kambing mbak mbe itu. Itu kayak, tahu nggak sih Bang, kayak tiba-tiba ada datang sosok malaikat atau apa yang ngebuat kambing atau hewan itu nggak bisa tenang dalam satu malam itu. Itu terus jam 12 lebih, antara 12:30 malam, itu kan aku nggak punya internet karena di sana itu rada susah internet. Di sana itu cuman ada Telkomsel. Pada saat itu aku pakai Tri itu, jadi nggak ada sinyal. Nah di situ 12:30 tiba-tiba lampu mati lampu nih. Kok di tempat yang di saat timing yang tepat gitu loh. Tiba-tiba mati lampu dalam kondisi bapak batuk terus. Nah itu kambing juga nggak berhenti mbak-mbeknya. Terus setelah bapak itu kan dari sore ya batuk-batuk begitu, aku bilang minumin air hangat, seenggaknya minimal makanan minuman nggak masuk, biar masuk. Karena posisinya bapak itu udah nggak masuk makanan, nggak masuk minuman, jadi minumannya itu cuma dikit minumnya tuh. Makan juga harus disuapin, terus maksudnya harus dipaksa, benar-benar dipaksa karena nggak tahu mulutnya itu udah kayak nggak bisa nerima makanan Bang. Kalau udah kondisi kayak gitu kan harusnya udah diinpus ya, masuk makanan masuk melalui selang kan harusnya buat ngebantu. Nah itu yaudahlah, aku udah pasrah karena dari keluarganya juga udah ngomong begitu, mau gimana. Di malam itu udah semakin mencekam lah karena posisinya udah malam banget, udah tiba-tiba mati lampu, udah gitu gerimis, hujan.
Itu tuh posisinya di situ lagi keadaan gerimis juga. Aku itu nggak bisa tidur karena kebayang-bayang kesuges ngelihat sosok-sosok putih itu. Nah itu pas tiba-tiba di kamar mandi itu aku ngeliat kayak sosok besar hitam. Dia lagi ngeliatin aku karena posisinya itu aku tidur di sini, ini pintu dapur plus kamar mandi, di sini kamar bapak. Jam 2 itu bapak udah wah. Akhirnya istri bangun, kasihan ngebantuin bapak buat bangun buat minumin bapak tuh kasihan, aku bilang gitu kan. Aku juga nggak bisa tidur pada saat itu. Ya udah akhirnya bangun, aku tuh pakai senter HP buat nerangin penerangan di situ. Bapak itu tiba-tiba tuh kayak muntah, reak bening tapi banyak banget. Itu susah dikeluarinnya di dalam tenggorokan. Itu dibantuin sama mama sama istri. Jadi tuh reaknya ditarik pakai kain. Saking banyaknya kan. Waduh, setelah reak itu keluar, itu bapak itu lega. Maksudnya nggak batuk-batuk, tapi nggak seintens biasanya dia batuk dari siang. Nah, itu malam itu gerasa panjang banget bang gua. Karena posisinya setelah bapak jam 2 itu batuk, setelah selesai batuk itu setelah minum, mereka tidur lagi. Ya aku nggak bisa tidur karena ngebayangin, wah kayak ada something gitu. Jadi emang ngerasain ada sesuatu yang di belakang itu ada sesuatu yang ganjal. Nah, setelah itu aku mencoba buat tidur. Wah, di situ nggak bisa tidur. Ada bunyi geraman, ada bunyi cekikikan segala macam itu ada di belakang itu. Aku nggak tahu itu entah itu dari luar atau entah itu ada yang datang atau gimana, aku juga nggak tahu. Itu selama sampai mau azan subuh itu aku bingung kan karena aku udah baca juga tuh tapi kayak masih ada di situ. Terus aku ngeliat masih ada lagi siapa sih itu. Akhirnya aku mau coba beraniin diri tuh, aku senterin tapi nggak ada apa-apa. Pas dideketin tuh hilang senter itu, pas disenterin hilang. Nah, udah gitu aku balik lagi terus rebahan lagi, pas nggak lama ada lagi. Akhirnya aku berinisiatif kan, di handphoneku kan ada kayak kalau aku biasa yasinan pakai handphone ya, jadi lebih mudah, tanpa harus bawa buku kemana-mana. Nah itu di situ ada kayak rekaman ayat suci Al-Quran. Ya udah aku setel aja lah gitu. Aku setel itu sampai benar-benar azan. Itu pas azan tuh ngerasa hawa di situ tuh yang padat, gak enak, tiba-tiba plong. Udah gitu ngerasa enak aja gitu. Beda aja. Setelah itu aku baru bisa tidur setelah azan subuh itu. Setelah azan subuh aku tidur, bangun itu jam 7. Nah, barulah di situ aku punya inisiatif, yaudahlah kita berkunjung aja buat ngomong ke keluarga yang Gunung 3 buat izin tetap harus bawa bapak buat pengobatan. Jadi rencana kita sama istri itu di sana buat izin ke keluarga dari situ. Setelah itu kita minjem motor tuh, karena di situ kan kita nggak ada motor, minjem saudara, akhirnya kita jalan tuh. Di perjalanan aku tuh udah ditelepon di tengah perjalanan, tapi karena sinyalnya jelek terus keadaannya di sana gunung, aku nggak keangkat karena aku silent juga kan. Sampailah di rumah saudara yang ada di Gunung 3. Setelah sampai di Gunung 3, sampai di sana itu si mamah nelpon. Nah kan itu nelponnya pakai nomor saudara yang di sebelah rumah. Nah setelah itu si istrinya bilang ada apa? Ada ini mama nelpon 3 kali, udah telepon balik. Akhirnya aku telepon balik, nanya kenapa? Cepetan pulang. Mama itu udah panik bang, cepetan pulang, bapaknya udah begini, udah didoain sama si Uwa begini, udah dikasih air terus, udah tenangan, cepetan pulang. Sekarang juga baru bener standarin motor, nelpon disuruh pulang, bayangin.
Ya udah akhirnya kita masuk dulu buat salaman sama saudara. Ini kita nggak lama karena bapak ditelepon begini. Ya udah akhirnya kita mutusin pulang. Sampai sana, sampai rumah udah posisi udah rame tuh. Udah rame, udah ada uak, ada pokoknya kumpul lah keluarga yang dekat situ. Terus aku ngeliat bapak itu udah, kalau bisa dibilang tuh dalam keadaan udah nggak sadar, udah di ajang sakaratul maut. Itu aku ngeliat banget posisi bapak sakaratul maut. Terus istri langsung histeris nangis, bapak, kenapa bapak ninggalin aku begini. Itu bapak udah nggak sadar. Terus aku nanya sama mama, Ma ini gimana sih ceritanya tadi? Iya bapak itu tadi minta minta deket sama mama, terus tiba-tiba bapak itu kayak kejang, mungkin ya, aku kan nggak ngeliat ya bang ya, kemungkinan besar itu kayak udah mau diambil ruhnya. Iya. Itu kan orang yang kejang tuh gimana sih? Ya seperti itu. Aku posisinya pada saat dia kejang itu aku lagi nggak ada di rumah karena posisi di perjalanan. Pas aku sampai tuh udah kondisinya udah napasnya itu tuh udah tinggal 1-2 biji lah gitu. Jadi udah tanda-tanda orang yang mau meninggal gitu loh. Ya udah akhirnya aku bilang sabar aja ya, aku bilang sama istri, emang mungkin udah takdirnya, aku bilang gitu. Nah aku bilang sama si Wak, coba dilihatin dulu Wak, masih ada napasnya nggak? Terus aku lihat kan dari pergerakan hidung sama denyut nadi kan, aku pegang denyut nadi tuh udah nggak berdetak denyutnya. Terus dipegang di sini, kan di sini kan ada ini ya denyut juga ya. Nah di sini aku nyoba sebisa mungkin aku memastikan bahwa sih bapak itu masih ada. Tiba-tiba ya udah pas setelah itu bapak tiba-tiba udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah akhirnya aku bilang ya udahlah. Oh di situ rame tuh, histeris semua. Bapak udah nggak ada, nangis. Aku juga nggak bisa menutup kesedihan. Pada saat itu aku juga nangis. Ya udah, itu pas jam 4-an setelah asar, bapak nggak ada. Udah gitu harus segera dimakamkan pada saat itu karena anak-anaknya kan yang kedua dan ketiga masih ada yang di Jogja. Yang di Jogja kan lagi jualan juga kan. Jadi gimana nih kalau nunggu mereka sampai sini pun nggak bakal mungkin karena udah larut malam. Masa harus nunggu dibesokin makaminnya gitu kan. Kita memutusin ya udahlah kita makamin sekarang, kok toh ada aku ini gitu kan. Ya udah akhirnya keluarga yang dari Gunung Tiga datang semua buat nyiapin segala perlengkapan buat kuburin. Ya udah akhirnya di situ tuh mulai aneh. Terus aku kayak ngelihat sesosok ada orang yang berdiri di kamar bapak itu pada saat bapak belum dipindahin ke ruang tengah. Akhirnya dibopong lah bapak kan, bopong taruh di tengah, kita nyiapin buat mandi. Akhirnya udah kita mandiin, setelah mandiin baru tuh kita kafanin. Setelah dikafanin jam 5-an sudah mulai maghrib, udah ready semua. Ini kita bakal makamin setelah sholat maghrib, gitu ceritanya. Nah setelah sholat maghrib, oke, akhirnya kita sekalian sholat maghrib dan nanti kita sholatin di masjid gitu. Akhirnya setelah sholat maghrib tiba, mereka yang para pelayat itu sholat dulu tuh. Setelah mereka sholat, yaudah kita bawa keranda ke musola. Terus kita sholatin. Itu pun awalnya juga udah beda sih sebenarnya. Maksudnya pas kita lagi bopong pun ngerasa kayak ada yang ganjal gitu ya. Nah, bawa sampai sana, disolatin. Udah, setelah disolatin, kita langsung menuju ke makam. Makamnya itu, waduh, Bang, kalau lo tahu itu
turun, naik ke atas, belok, turun lagi, naik ke atas. Posisi habis gerimis hujan, itu tanahnya lempung, tanah merah. Di situ akses motor pun susah buat naik turun. Itu orang bopong bapak itu banyak rintangan. Ada yang mau kepleset, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Itu jalurnya emang ekstrim banget, udah gitu gelap, nggak ada penerangan kan. Kita cuman bermodal senternya pakai senter HP. Di perjalanan aku ngeliat sosok pocong itu ada. Setiap aku ngenoleh itu dia ada. Tapi aku nggak cerita ke istri, ke keluarga, karena apa ya namanya, kalau cerita bakalan jadi heboh. Setelah itu aku turun ke Liang Lahat. Sampai sana aku turun ke Liang Lahat. Terus kalau tradisi di sana ya, yang agak uniknya adalah masih bakar menyan, Bang. Ya, jadi sebelum dimakamkan, tradisi di sana tuh dibakar menyan dulu, didoain, taruh di Liang Lahat. Terus setelah itu baru mayat boleh turun. Mayat turun, aku terima, aku bukain kain kafannya. Terus di situ aku yang ngajanin juga. Terus setelah itu dari sebelah sini dikuruk tanahnya udah mulai ditimbun. Nah setelah sampai atas udah mulai rata, aku udahan karena aku capek. Udah banyak ngebantuin juga kan, jadi capek, istirahat, iseng tuh. Aku ngevideoin. Awalnya aku foto dulu buat kirim ke anak-anaknya yang dalam perjalanan ke sini kan gitu. Terus aku fotoin di situ, aku iseng, aku videoin tuh daerah situ. Ini bapak udah nggak ada ya nih, ini proses kuburan. Intinya tuh aku tuh cuma pengen ngevideoin proses pemakamannya aja gitu. Di situ aku menampakkan ada penampakan pocong di belakang situ. Pas banget jadi itu udah nggak ada orang di situ tuh. Kita tuh yang ke makam itu sekitar 6-7 orang doang, Bang. Kan udah malam. Di situ dapat sebuah penampakan, nanti aku kirim videonya ke Abang juga. Setelah kuburin itu aku pulang. Jadi sambil ngobrol di jalan, aku sampai ngeliat, itu pocong masih ada. Jadi setiap aku nengok ke kanan kiri itu dia kayak ada gitu loh. Kayak ngikut. Setelah itu sampai rumah lah. Sampai rumah itu udah mulai rame kan, orang-orang pada datang buat tahlilan Yasin kan. Nah akhirnya aku cuci kaki, cuci tangan. Aku berniat mandi karena posisinya udah kotor. Mau yasinan kan harus bersih. Akhirnya yaudah aku mandi. Nah posisi mandi, aku benar-benar lihat sosok pocong itu ada di jendela kamar mandi. Kaget aku, Bang. Pas aku lagi kebuyur, pas ngeliat, kaget dia muncul ada di sini. Kaget, astagfirullahaladzim. Aku merem aja dulu. Astagfirullahaladzim. Pas ngeliat lagi udah nggak ada. Akhirnya cepet-cepet pakai handuk, udah langsung masuk. Nah, posisi kan udah malam, itu jam 7 lebih lah. Karena prosesi itu kan udah habis maghrib. Mandi malam nih, ya udahlah. Tapi kan niatnya pengen yasinan, ya udahlah mandi dulu. Bersih-bersih pakai celana bagus. Udah akhirnya aku nggak cerita kalau ada kejadian itu. Nah yaudah akhirnya aku yasinan. Setelah yasinan itu kan di rumah itu kan udah punya banyak orang ya. Jadi yang udah dari keluarga pada datang sedih, nangis segala macem. Ya udah akhirnya kita rembukan. Ya udah ini bapak udah nggak ada. Ini tinggal mama. Jadi ini gimana nih? Nah, kondisi mama pada saat itu aku nggak tahu ya, apakah sama halnya dengan bapak ini. Cuman itu yang aku bilang, mama itu kayak punya penyakit, entah itu kanker atau tumor di payudaranya. Nah, jadi itu semakin lama semakin membesar dan harus segera ditangani. Udah ini gimana, tinggal ngurus mama nih gitu. Malam itu
udah mulai mungkin karena ada lantunan ayat suci terus yasinan segala macam, ya itu di rumah udah rada tenang. Tapi di satu sisi di situ tenang, di Depok nggak tenang karena tuh pocong selama 3 hari berturut-turut ada di situ di rumah. Wah, ke Depok? Di Depok. Jadi yang aku lihat itu ada juga di Depok. Nah itu masih tanda tanya siapa sih gitu loh, mau ngapain gitu loh. Jadi yang ditampakin itu dari adiknya istri itu. Dia gimana tak ada ini nggak ada pocong lagi nggak, ada semalam gini. Tapi karena dia nggak cerita, jadi nggak heboh gitu maksudnya. Dia cuma cerita, aku tanya masih ada nggak, masih gitu. Oh ya sudah, nanti deh aku pulang, tunggu aku pulang gitu kan. Kalau aku pulang aku yasinin nih rumah gitu. Setelah itu persiapan buat pulang ceritanya tuh. Pulanglah kita. Aku beli tiket buat kesana pakai kereta pulang. Akhirnya nggak jadi tuh bawa bapak kan. Ya udahlah, sampailah di rumah di Depok. Nah itu malamnya itu udah mulai mulai nggak enak. Itu kan istri istri nggak ikut ya, aku doang yang pulang ya. Istri di sana sampai 7 harinya bapak. Jadi aku pulang duluan karena posisinya di situ aku mau kerja kalau ada kerjaan di hari Seninnya. Jadi aku pulangnya Minggu. Udah akhirnya aku sampai sana, aku tidur malam itu tuh udah nggak tenang bang. Bayangin tiba-tiba pas aku lagi tidur tengah malam itu sosok pocong ada di sebelah komputer bang, berdiri. Aku tuh lagi tiduran terus tiba-tiba ya namanya kita kayak diliatin itu kan beda lah ya, kayak kita diliatin orang terus kita noleh gitu kan. Itu mulai nggak enak emang, mulai ada kayak ada energi yang kurang nyaman di kamar. Pas aku melek mata ngelihat kayak ada yang merhatiin, astagfirullahaladzim. Itu berdiri itu di depan komputer di pojokan. Dia ngeliatin ke arah aku, astagfirullahaladzim, ini bapak bukan sih? Aku mikir takutnya bapak yang mau ngejenguk ke sini. Tapi buat apa gitu loh, ya kan? Itu selama 2 hari. Jadi setelah setelah pocong itu muncul di kamar itu, aku setiap tidur itu selalu baca doa, terus aku pakai speaker Bluetooth buat nyetel ayat-ayat suci. Ya, jadi karena aku belum pikirnya gini, aku mau yasinan, mau selamatan, istri belum ada, masih repot pasti kan. Ngundang orang banyak buat yasinan kan pasti repot kalau sendirian. Selama 3 hari itu pocong selalu muncul. Jadi kayak misalkan aku lagi ke dapur, itu dia ada di pojokan terus nengok begini. Wah, itu parah banget sih pocongnya. Jadi emang benar-benar kayak ngeganggu aku sih. Tapi untungnya pas aku datang si Eta itu udah nggak lihat lagi, tapi giliran akunya yang ditampakin. Itu selama 3 hari aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan dengan tenang, terus masih kebayang-bayang. Tapi tetap aja aku selalu berdoa gitu ya. Setelah itu istri mau pulang ceritanya. Udah pulang deh. Aku beliin tiket, pulang lah setelah 7 harinya. Nah 7 hari dia pulang. Ya udah akhirnya aku memutusin buat di situ selama aku di situ selama di rumah 3 hari itu aku buat yasinan, baca Quran terus setiap hari kan. Aku bilang sama anak, kamu setelah maghrib yasinan buat bapak, kamu juga Eta, kamu juga yasinan. Jadi mereka selalu yasinan. Tapi yasinan itu nggak menutup kemungkinan buat pocong itu nampak lagi gitu loh. Tetap nampak dia. Nggak tahu gimana cerita ngusirnya juga nggak ngerti. Karena aku juga udah yasinan, kok baca Quran juga udah. Ya udah, masih aja. Terus ya udah akhirnya aku kayak mungkin cara syariat Islam kayak pakai garam dibacain Yasin 7 kali, terus bacain surat-surat pendek juga kan. Akhirnya aku pakai garam bercampur air, aku ciprat-cipratin tuh di rumah, di pojok-pojokan sebelum istri sama anak pulang. Aku pikir takutnya ngerembet, takut sakit, apa segala macam kan. Aku mau mengantisipasi hal itu.
Aku ciprat-cipratin, akhirnya itu pocong hilang gitu. Jadi udah nggak nampak lagi. Nah itu akhirnya aku bilang, kamu mau pulang kapan? Ini hari ini aja, setelah bapak 7 hari. Oh sudah. Akhirnya aku beliin tiket. Ya udah, pulang ya. Bapak ini pas aku cari tahu itu tuh kayak ada orang yang nggak suka sama dia. Persaingan bisnis. Iya. Jadi aku belum ceritain tadi di awal ya, kenapa bapak seperti ini, kenapa tiba-tiba ada pocong juga. Jadi nanti abang bisa lihat videonya. Jadi aku tuh sempet ngobatin bapak dari jarak jauh ya. Jadi ada aku punya teman yang istilahnya orang yang bisa lah. Gitu. Kalau dilihat dari ini, bapak ini kena teluh. Kiriman. Dan akhirnya aku minta tolong, bisa nggak sih tolongin bapak aku karena sakitnya aneh gitu. Bisa katanya, bapakmu kena teluh ini, ada yang nggak suka. Terus aku tanya sama istri kan, ini kenapa ya bapak begini? Emang ada yang nggak suka sama bapak? Aku bilang kayak gitu. Iya, kemungkinan nggak suka emang banyak, karena dia kan kalau dagang tuh laris juga, maksudnya di sana juga banyak dagangan seperti itu. Bisa jadi persaingan bisnis. Oh, langsung aku ngejudge, ini persaingan bisnis ini. Kena teluh nih bapaknya, sakit kayak gini. Akhirnya aku inisiatif buat ke rumah temen aku itu. Bisa nggak ngobatin bapak dari jarak jauh? Bisa. Ada bajunya nggak? Kebetulan aku bawa bajunya. Nah, ini bajunya, ini fotonya. Oke. Kamu siapin ini deh, kelapa muda. Kelapa muda yang cukup besar. Nanti bawa ke sini, kamu kupas aja. Tapi jangan kamu habisin, jangan kamu kupas sampai airnya itu. Pokoknya kamu kupas aja, biar dikupas sendiri nanti di sini. Ya udah, akhirnya aku datang bawa kelapa itu 2 biji, aku beli. Terus didoain. Kita ada aku sama teman aku sama orang itunya, orang bisanya. Ya udah, didoain. Itu anehnya, pas setelah dikupas, jebret, itu kayak ada buntelan pocong di dalamnya, itu ada 2 atau 3 biji bang, di dalam kelapa itu. Aneh nggak tuh? Di dalam kelapa? Di dalam kelapa itu. Ini sebelah kiri bukan? Tidak, itu yang sebelah kiri. Oh mas, lihat. Oh lihat tadi. Sebelah kiri. Maaf jadi barang rasa mas. Gitu mah truk kan. Bismillah. Itu ada buntelan kayak buntelan pocong di dalamnya. Gitu. Dan aku nggak berani buka isinya. Oh, ada 3 apa? Ada 2 atau 3. Oh iya. Aku nggak berani karena aku di situ langsung merinding banget. Astagfirullahaladzim, ini apaan men? Bayangin kelapa yang aku beli terus dibuka sama dia, itu tiba-tiba ada begituan.
Di dalamnya itu? Di dalamnya. Nah, ternyata bapak itu kena teluh, makanya dia sakit seperti itu. Dan akhirnya ya meregang nyawa di sana. Gitu ceritanya. Nah, berarti yang si pocong ini hasil dari teluh ini nih? Kayaknya dari teluh. Terus aku tanya sama orang ini, Pak, ini pocong ini hasil dari ini ya? Iya. Oh. Dia sampai nggak adanya bapak pun masih ada katanya. Kelihatan. Karena aku fotoin, aku videoin, aku kirim juga ke dia. Nih Pak, lihat ini. Gitu. Dia ngelihat, oh ini masih ada nih dia. Makanya bergentayangan. Maksudnya masih nyariin. Dia sampai liang lahat pun dia masih ditungguin sama itu pocong. Oke. Aku nggak ngerti apakah emang itu teluh pocong atau teluh apa. Pokoknya berbentuk seperti pocong yang keluar dari kelapa itu pas dibuka. Tapi yang kayak pocong itu kayak bahan atau plastik atau gimana? Bahan kain. Tapi nggak ada yang berani buka ya? Nggak ada. Aku nggak berani karena posisi nih. Kamu dibuka nggak usah. Nah, terus diapain tuh? Yang ini ya? Iya, dimusnahin. Dibakar. Okay. Ya karena posisinya kan itu kan harus kering dulu. Iya benar. Karena posisinya kan di dalam air kelapa itu kan basah. Lagi berbentuk kain. Setelah ditarik, ya wallahu alam ya. Jadi kemungkinan ada jalannya dari dia membuat agak lebih mempermudah. Dari ketahuan juga. Ternyata asal-usul bapak sakit dari mana kan kelihatan. Oke. Gitu. Nah, berarti kan beli kelapanya 2 ya? 2. Yang dua-duanya ada kayak gituan atau cuma salah satunya aja? Dua-duanya ada itu. Dua-duanya? Waduh. Gitu. Ya, tadi mungkin ada videonya ya, boleh nanti di-share. Kan? Gokil juga. Oh, berarti si pocong ini mungkin kiriman dari orang yang nggak suka sama almarhum. Benar. Dan bahkan, tapi untuk si almarhum waktu pas masih sakit sempat ngebahas nggak sih kayak misalkan, oh bapak ngeliat pocong nih atau ngeliat apa gitu? Sempat ngebahas nggak dia? Nggak pernah ngebahas begituan sih bapak itu. Orangnya itu baik banget. Baik banget orang bapaknya itu. Meskipun dia dijahatin sama orang pun, dia akan tetap baik sama orang. Berarti dia sakit cuma diem aja dia ya? Iya. Nggak ada omongan? Nggak ada omongan. Kalau dia ngerasa ada dihantuin sama sesuatu, dia nggak ngomong. Nggak ngomong. Berarti ngeri juga berarti ya? Iya, makanya itu ya. Berarti si pocong ini dari rumah yang di Ciamis bahkan sampai ke Depok ini? Iya. Atau bisa jadi kemungkinan karena di Depok itu masih ada aliran darah keluarga, ya kan anaknya masih di Depok, yang adiknya istri itu kan, jadi kemungkinan besar impact-nya ke situ juga, tapi nggak ngerti lah itu sistemnya bagaimana. Tapi yang orang bisa ini, maksudnya ini nggak sempat apa sih, maksudnya nyari si pocongnya kan, interaksi kah atau gimana? Enggak, aku pengen tahu, maksudnya ini bapak minta diobatin, kalau bisa diobatin. Sebenarnya harusnya bapak itu dibawa ke sana, cuman dikarenakan jauh, terus waktunya juga lama, perlu biaya juga, akhirnya pengobatan dari jarak jauh, aku yang ke sana gitu loh. Ya akhirnya yang aku dapat, ini itu di luar nalar sih, maksudnya kelapa utuh yang dibeli tiba-tiba ada begituan. Kalaupun dimasukin masuk dari mana? Iya gitu loh. Kok bisa ada gitu? Setelah aku taruh kelapa dikasih apa kayak itu ditulis setelah didoain segala macam, dipapas tiba-tiba ada muncul begituan. Kacau juga, dibilang percaya nggak percaya ya? Iya, emang ada. Ya, kacau juga sih. Berarti berarti dia apa ya, ibaratnya dikirim sampai kiriman, udah sampai nggak ada usia, diikutin sama si sosok. Iya. Dan kita nggak tahu ya maksudnya impact dari pocong ini apa nih, maksudnya apakah kayak disakitin misalnya si almarhum atau gimana kan, soalnya kan almarhum juga nggak cerita apa-apa ya. Cerita apa-apa. Maksudnya kayak sakit biasa gitu. Iya, karena bapak juga kan orangnya baik ya, jadi nggak pernah menceritakan keburukan orang lain. Kalau dia dijahatin pun dia
ya udah masa bodoh gitu, biarin aja nanti Allah yang balas kan gitu dia orangnya. Jadi mungkin dia nggak kepikiran juga mungkin ya bakal ada orang yang nggak suka. Iya. Makanya dia diem aja. Kalau bisa, kalau kemungkinan besar sih kalau aku lihat itu kayak persaingan bisnis mungkin. Iya benar Pak. Ya. Karena Bapak kan dagang. Oke. Nah, tapi pas sempat dibawa ke rumah sakit ya, sempat ya? Sempat, berapa kali dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit, ini nggak, maksudnya dokter ngasih tau nggak ini penyakit ada? Anehnya gini, rumah sakit di Ciamis itu agak-agak gimana ya, aku bilang penanganannya kayak kurang bagus ya. Karena dia bilangnya begini, Bapak kena TBC, padahal batuk-batuk tuh ya, batuk-batuk. Ini kayaknya kena TBC deh. Divonis begitu. Ponis TBC. Langsung ponis gitu. Diponis langsung TBC. Ini kasih obat TBC-nya. Terus kita cek reak. Ya. Harusnya kan dicek reak segala macam. Itu dicek reak nih. Hasilnya belum keluar, disuruh pulang. Aneh nggak? Terus nggak sakit apa-apa katanya Bapak. Lah, aneh. Udah diponis tapi. Iya, nah itu maksudnya. Nggak ngerti lah, maksudnya itu rumah sakit yang error atau emang sesuatu hal yang mungkin mereka bilang vonis begini tiba-tiba berubah atau gimana, aku juga nggak tahu. Kacau juga ya. Gitu. Nah tapi si almarhum mertua abang ini sakitnya berarti bukan dari Jogja? Dari Jogja. Dari Jogja. Udah sakit. Karena aku bilang dia udah mulai sakit-sakitan dari Jogja. Okay. Setelah dari Jogja bawalah ke ini Ciamis supaya bisa dirawat. Sama seenggaknya dia biar dekat sama istri pengennya kan. Terus dekat sama anak karena di sana juga ada keluarganya. Oh iya, waktu di Jogja sama siapa? Di Jogja sama anak yang kedua. Oh, anaknya. Iya, tapi kan dia kan juga sibuk dagang. Istrinya juga kerja, jadi di rumah nggak ada siapa-siapa. Dagang. Jadi ya mereka saling dagang. Bapak dagang, ya anaknya juga dagang. Nah, yang waktu di Jogja ada ini nggak, maksudnya cerita dari anaknya sempat ngeliat si pocong ini juga nggak? Nggak ada cerita apa-apa. Oh, nggak ada. Aku nggak nanya. Nggak nanya juga masalahnya. Oke, berarti kan emang takutnya emang dari sono juga pocongnya kan, kita nggak tahu ya. Aku belum nanya sih Kak, maksudnya tentang hal gaib itu aku nggak nanyain. Cuman si adek yang paling terakhir ini aja yang cerita kalau ada pocong yang pas di Depok. Iya, berarti yang lihat malah yang di Depok juga. Iya, yang malah di Depok yang lihat. Kalau yang di Ciamis abang doang yang lihat. Iya, kalau di Ciamis aku doang. Aku nggak cerita. Aku pun nggak cerita. Iya. Tapi aku ceritanya pada saat pas aku ngasih rekaman ke mereka yang pas di kuburan, mereka pun kaget. Udah biarin. Jangan diperbesar, kasihan Bapak gitu. Oke. Karena takutnya namanya kampung kan, tahu sendiri Mas. Langsung heboh sih. Heboh ya kan. Ntar ada ini, ada itu. Banyak dah desas-desusnya. Jadi takut main tuduh-tuduhan juga. Iya, mengantisipasi hal itu. Cukup kita aja yang tahu gitu. Kacau juga sih, tapi gitu. Udah walaupun udah diobatin, tapi sampai nggak ketolong juga. Iya. Ya, mungkin karena mungkin karena juga udah takdir. Iya. Mungkin ini kalau aku bisa bilang telat penanganan. Mungkin udah kelamaan ya, kelamaan nunggu atau kelamaan. Bayangin aja Bang, kayak kulit udah nggak bisa terima jarum suntik gitu-gitulah. Itu kan karena udah terlalu lama. Bener. Itu umur berapa tuh Bang almarhum waktu pas meninggal? Masih 50-an. Masih muda. Belum ini, maksudnya belum tua-tua banget. Belum. Iya. Karena emang tuh dunia maksudnya dunia pengirim-pengiriman begitu. Iya. Ternyata emang ada. Memang ada. Ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan karena emang entitas itu emang ada dua-duanya. Mungkin kalau orang yang nggak percaya ya udah, ngerasain. Kalau orang-orang udah ngerasain, oh ya bener. Iya gitu. Ya jujur aja saya juga keluarga juga pernah ada nih yang kayak gitu. Oh ada. Gitu, pernah ada yang dikirim-kirim gitu. Sampai perutnya besar banget Bang. Astaga. Diperiksa ke dokter, dibawa ke rumah sakit kosong. Dibilang nggak ada penyakit apa. Nggak ada penyakit apa. Nah, iya, dan ternyata emang kiriman orang gitu. Tapi itu sembuh. Alhamdulillah udah ditanganin, diobatin sama kebetulan yang bisa juga orang bisa itu saudara juga. Udah super kempes Bang, alhamdulillah udah kempes. Nah meninggalnya
karena penyakit ini, ya penyakit jantung, bukan karena disantet ya. Ya itu, tapi kalau waktu itu nggak ditanganin, mungkin ya kita nggak tahu. Iya. Emang beneran ada sih Bang, kalau santet itu beneran ada. Karena di dunia medis pun ada sebenarnya. Aku pernah nonton juga ada beberapa video yang ada seorang dokter yang menanganin kliennya, pasiennya itu yang ada jarum-jarum di tubuhnya itu. Itu emang beneran ada sih. Tuh. Dari dibilang nggak masuk akal ya, tapi emang begitu. Iya. Bayangin kayak misalkan hari ini diangkut nih, jarum-jarum yang dalam tubuhnya itu dibelek, segala macam udah diambilin, di ronsen nggak ada, besoknya ada lagi. Bayangin gimana ceritanya. Nah, iya kalau dibilang nggak masuk akal ya begitu. Iya. Cuman emang beneran emang nggak masuk akal. Cuman kan emang gimana ya, susah lah kalau dijelasin. Iya. Mungkin kalau emang nggak percaya ya kita nggak maksa buat percaya juga ya Bang. Iya, memaksa buat percaya. Ya, kita kalau yang udah pernah ada yang ngalamin keluarga atau apa ya pasti percaya. Benar. Oke. Dan tadi juga buat Sobat Kisah Tengah Malam nih, kita doain ya almarhum ya Bang ya. Amin. Semoga almarhum diterima di sisinya. Amin ya Allah. Semoga keluarganya ditabahkan lah. Oke, terima kasih banyak nih Bang Ardi. Iya. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Ardi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Ardi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.